ya salah satu kota ya. Saya nggak ingat yang ini yang di mana ininya. Tapi ketika melewati kereta itu, saya naik kereta di atas itu, kemudian ngelihat bantaran sungai. Saya pengen ke situ, gitu. Berhenti di stasiun di depannya atau lain waktu berhenti stasiun di dekat itu dan kemudian kita berupaya untuk menuju ke sini. Jadi ini tadi foto-foto perlu hasil lukisan anak-anak SD dan kemudian yang juara-juaranya gitu itu oleh 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 pemerintah itu dibuat keramik ya, di keramik kemudian dipasang di situ. Bayangkan kalau seperti Anda waktu SD waktu hasil perlombaan fotonya ditempel di bantaran sungai, maka ketika jadi pejabat 25 tahun kemudian, ya seperti Anda sekarang 25 tahun kemudian jadi pejabat akan memelihara bantaran sungai tersebut agar foto-fotonya tetap bagus gitu ya. Kurang lebih filosofisnya ke sana. Sedemikian sehingga edukasi itu sejak anak-anak untuk memahami bagaimana pentingnya konservasi sumber daya alam, khususnya air, dan kemudian melalui bangunan air. Itu ya. Saya mudah-mudahan sudah lengkap sekarang sambil saya ini lagi. Oke. Mana oke. Saya record ya. Recording in progress. Yang akan ini ya, Ya. nah, Oh iya, ya. Oke, terus jalan lagi. Jadi saya kesini sama anak cucu sengaja anak-anak tidak kelas ke 5 SD tidak ke bikin mall tapi pulau-pulau ke di bangunan situ. air ya. Ya, ada tamannya di pinggir. Jadi ini anak-anak SD yang kemudian gambar di sungai tersebut, di apakah sungai itu atau sungai yang lain, Kelas 3 SD. kemudian mengimajinasikan. Jadi saya ingin menyampaikan salah satunya, anak-anak itu bisa kreatif, inovatif kalau dia punya kemerdekaan, dia punya kebebasan. Kebebasan itu tercermin dalam lukisannya. Dia bebas memberi warna seperti apapun, ya ingin memain imajinasinya seperti apa. Dan kemudian dari kemerdekaan itulah dia akan menemukan inovasi kreasinya di dalam kehidupannya. Tentu mudah-mudahan menjadi yang barokah. Ini tepi sungai terus luar biasa ya. Baik, kita lihat dari jauh saja. Sepanjang sungai ini akan banyak sekali. Coba berapa anak, berapa SD yang akan mendukung kegiatan seperti ini? Ya, sorry ini sebuah upaya yang kadang-kadang ngapain sih Pak Agung gitu. Tapi ini sengaja betul-betul ingin saya setelkan di depan mahasiswa agar bisa memahami. Yang kedua punya feel, kapan saya ke Jepang, kapan saya ke Belanda, kapan saya yang paling dekat ke Singapura, ya. Malaysia, itu ada Smart Tunnel di Malaysia, di Singapura ada Marina Barrage, ya, yang dibuat oleh Lee Kuan Yew. Di Malaysia Smart Tunnel ada. Ini yang dekat itu masalah dekat. Yang dekat ini bisa 600.000 bolak-balik return tiket. Kalau beli setahun sebelumnya itu bisa sana. Jadi tujuan saya mengencourage Anda supaya punya feeling lah, ya, punya rasa untuk saat ketika saya akan ke sana. Ya syukur dengan beasiswa ya. Jadi S2, S3 dan seterusnya. Baik. Apakah ada ini sekarang kita koordinasi dengan asisten. Asisten siapa yang sudah ada di sini? hadir Pak. Hadir Kang Zaki ya. Ya. Kang Zaki. Ada asisten yang dua lagi sudah bisa kontak Kang Zaki? Sudah lagi ada kelas Pak katanya. Oh, ada kelas. Ya. Oke ya. Baik, sebentar ini biar tampil juga di sini. Wakil kelas, punten open cam please. Wakil kelasnya kita koordinasi dulu. Ya, wakil kelasnya. Jadi ini asisten Kang Zakik. Panggilannya Muhammad Zakik atau Abidin? Kang Zaki. Zakik, Kang Zakik ya. Oke, Kang Zakik. Wakil kelas, coba open cam please. Bicara. Ya Pak. Ya.
hadir. Siapa ini? Siapa panggilannya? Muhammad Isbik. Panggilannya siapa? Faza, Pak. Za. Faza. Faza. Oke, Faza. Oke, sorry, Faza. Oke, Faza. Ini kenalan itunya. Zakik udah kenal barangkali ya. Terus yang lainnya, please. Kemarin ada 5 orang atau berapa? Oke, ada Joanna. Ini kelihatan. Sorry. Ini ya ngadepin komputer ini juga harus diperbesar itunya. Kemudian Salsabila. Terus siapa lagi kemarin? Ini koordinasi dulu. Coba Faza dipanggil, siapa temannya yang lainnya? Agatha. Putu. Johanna, Faza, Salsabila, Putu. Putu open cam, Putu. Koordinasi dulu. Ilham izin Pak, nggak masuk kelas karena sakit. Ilham. Ya. Ya, benar-benar cepat sembuh ya. Ini COVID ini Omikron ya, jadi mudah-mudahan segera bisa berakhir pandeminya. Oke, ini Kang Zaki. Biasanya sebetulnya saya membagikan tugas besar itu segera ya, karena takut keburu UTS. Gitu. Saya mengajar sampai UTS, kemudian nanti setelah UTS Pak Joko. Ya, itu. Nah, materi saya umumnya saya kombinasikan dengan tugas besar. Ini perlu paham kawan-kawan ininya. Kang Zakik yang dulu ngambil mata kuliah saya ya, yang di kelas saya, Kang Zakik. Ya, oke. Iya, Pak. Ya, dua asisten yang lain kayaknya gitu juga ya. Nanti koordinasi di luar kelas. Nah, upayakan setiap kelas, setiap ada kuliah, setidaknya di ya salah satu lah ya bisa menemani di sini agar nyambung antara yang disampaikan di kelas, mahasiswa pengambil mata kuliah dan asisten. Gitu. Nah, tolong, wakil kelas dibuat grup lagi yang lain ya, Kang Zakik sama wakil kelas, atau ini Kang Zakik dimasukkan ke grup wakil kelas dan dosen, jadi biar ada komunikasi langsung. Sudah ada ya Faza ya, yang sebelumnya ya ada ya, wakil kelas sama dosen sudah ada ya? Belum? Grup WhatsApp? Kayaknya sudah Pak. Coba dibuka grup WhatsApp, diteskan gitu, tes gitu biar yang mana saya ini. Terus Kang Zakik dimasukkan ke sana. Ya. Terus tugas besar Kang Zakik tolong koordinasi dengan asisten yang di kelas lain, tugas besarnya sama. Ya. Kalau tugas pekanan mingguan itu tergantung dosen di kelas masing-masing, tapi tugas besarnya sama. Nah, kirimkan dulu yang tahun yang lalu tugas besarnya seperti ini, gitu ya. Apakah ada koreksi, ada perubahan tidak? Ya. Kalau atau draft mau kirimkan dulu saja. Nanti kalau ada koreksi menyusul. Jadi biar kawan-kawan segera hari ini dapat bunyi tugas besar yang tahun yang dulu. Baik, siap, Pak. Karena kalau nunggu koordinasi lagi lama lagi. Inilah koordinasi itu tidak hanya di birokrasi tapi di asisten juga. Saya sebenarnya dari kemarin mencari tapi belum diputuskan ya. Belum diputuskan ya, asisten siapa-siapa sehingga belum belum bisa masuk kelas gitu. Oke. Oke. Faza coba, Faza yang dengan wakil kelas yang mana, Faza? Kirimkan aja tes di situ biar koordinasi pertama ini selesai dulu. Faza kirim WhatsApp ke grup wakil kelas. Saya tunggu biar Kang Zakiknya bisa masuk. Boleh juga Yohana, siapa saja yang duluan yang bisa ini. Putu open cam, Putu sama-sama Sabila tadi, mana Sabila? Nah, kelas ini dibagi dalam kelompok, sudah kemarin kelompoknya ya? Yohana, kelompok kelas sudah? Ya. Sudah, Pak. Ya.
Kirim kirim sudah punya nomornya Kang Zaki? Lainnya ada Pak. Oh lain. Aku nggak biasa lain, sorry. Aku dulu ada lain tapi hidup terus handphoneku berhidup terus, saya matikan lain saya. Sudah bukan waktunya kakek-kakek ini lain. Oke, lagi saya masukkan ke kuliah ya. Saya invite ke kuliah. Oke. Tik, aku lupa yang mana. Oke. Oh sudah ada ya, sudah di oke. Sudah di dalam kelas, Zaki? Sudah di dalam kelas ini, bangunan air? Grup WhatsApp ya Pak? Grup WhatsApp? Ha? Ya sudah. Oke, sip, ya sudahlah gitu ya. Jadi teman-teman sudah pada tahu ini nomor itunya di situ. Oke, jadi coba temukan dulu itu tugas yang tahun lalu, kirimkan ke saya dulu, ya ke itu. Terus nanti kalau sambil dievaluasi, Johanna tolong kirimkan pembagian grup ke grup asisten, Kang Zaki dulu, terus kirimkan ke ini. Jadi biar manajemen itu luar biasa. Kalau manajemen bagus akan jadi bagus ya. Oke Pak. Ya, kirimkan ke Kang Zaki jadi grup itunya. Ada 3 pesertanya, 30 berapa peserta kelas. Oke, silakan nanti itu dibagi 4 tadi, terus kemudian kelompoknya sudah ada. Jadi pembagiannya berdasarkan DISC untuk praktek pengenalan diri kerjasama kelompok ya. Karena sudah pasti air, transportasi, kebutuhan publik yang lain tidak bisa diselesaikan kecuali dengan kerjasama kelompok. Nah, gitu. Nah itu tolong grupnya di ini kan. Nah, kemudian saya berharap wakil kelas yang ada 4, 5 ini masing-masing di kelompok tersebut ya, dan kemudian nanti mengkomunikasikan apa yang disampaikan di kelas, sampaikan di tutorial. Nah, tutorialnya itu harinya kalau di schedule Kang Zaki dan kawan-kawan itu hari Selasa. Tadi sudah saya sampaikan di situ. Ya, Selasa jam 3 sampai jam 5. Johanna rasa bisa jadwal itu wakil kelas dulu biar ini dulu kosong ya jam hari Selasa karena jadwal di situ jadwal asistensi. Bisa ya? Oke. Salsabila, Fasa, jadi jadwal resminya Kang Zaki itu Selasa jam 3 jam 5. Nah, kebetulan sekarang hari Rabu, ini Selasanya kemarin kita kelewat lagi. Jadi kita sudah 4 minggu kosong. Hati-hati ini kita udah kosong. Kalau gitu punten sambil cari waktunya diwakili ini wakil kelas dulu. Minggu ini hari apa gitu. Ya biar segera mulai karena kita terlambat sudah 4-5 minggu ya. Tolong Faza, Johanna, Tasabila kirim hari Kamis, Jumat ini, kalaupun toh Sabtu mangga lah silakan. Ada yang ini sendiri asistensi dengan asisten itu selain Selasa hari apa alternatifnya gitu untuk menggantikan yang sudah kosong kemarin. Coba Johanna tanpa diskusi kirimkan dulu deh alternatifnya kapan gitu. Nanti kemudian disampaikan di kelas. Gunanya wakil kelas itu di sini. Gunanya wakil di DPR itu begitu agar proses cepat. Kalau enggak kita ketemu dulu ya. Kita bentuk panitia untuk ketemu dulu ya. Kita iuran uang tuh untuk beli bajigur. Wah, enggak jadi-jadi nanti ketemunya. Gitu kan. Kamis sore kosong kayaknya. Jam berapa Kamis sore? Jam 3 mungkin. Kamis jam 15 sampai dengan 17 ya.
Itu asistensi bangunan air ya. Kang Zakik ya. Iya, Pak. Ya oke, sip. Nah, alhamdulillah bisa kan seperti itu kan. Kalau kita nunggu silakan koordinasi, bisa jadi seminggu juga belum jadi. Oke ya, jadi asistensi bangunan air Selasa jam 35 atau Kamis 15-17. Kalau saya usulkan, Kang Zaki tidak harus bareng-bareng. Ya, jadi nanti asisten yang lain 3, itu kan dibagi ini nanti kan kelompok ini ke A, asisten A, yang ini ke asisten B, ini ke C. Punya dua alternatif. Gitu. Jadi tidak terhambat oleh manajemen waktu. Gitu. Dan kalau ini nanti mintanya ke saya Zoom-nya, karena memang masing-masing desain sudah diberi Zoom. Itunya ya. Ini saya buatkan untuk asistensi hari Selasa dan Kamis. Ya. Oke, sip, 1, udah ketemu. Kang Zaki udah ketemu konsep tugas bangunan besar? Tugas besar bangunan air? Iya, sudah Pak yang tahun kemarin. Nah, dikirimkan ke saya dulu. Atau ke grup asisten aja, grup asisten itu. Kirimkan ke situ, Kang Zaki. Nah, ini kalau nggak langsung kita share sekarang. Ini draft ini, kecuali ada perubahan. Umumnya tidak perubahan banyak, kalaupun ada perubahan, nanti perubahan kecil. Nah, ini kemudian penjelasan tugas besar. Oke. Ya, teman-teman, lagi-lagi sambil berjalan, kawan-kawan yang baik, soleh-soleha, cakep, cantik semuanya, itu tujuan filosofis bangunan air. Kuliah bangunan air adalah untuk memberikan wawasan kepada Anda pentingnya bangunan air di dalam pengembangan sumber daya air, di dalam memenuhi perintah Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. Itu filosofi dasar sana. Apa itu? Menyediakan air baku yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia. Mencegah terjadinya bencana alam karena banjir dan seterusnya. Ya, situ. Nah, itu maka salah satunya saya setelkan film-film yang saya lihat ketika berkesempatan ke Singapura, ke Malaysia. Saya pilih 4 negara utama sesuai dengan DIC tadi. Singapura, itu Marina Barrage. Malaysia, Kuala Lumpur, itu Smart Tunnel. Kemudian Jepang, itu Deep Tunnel, bantaran sungai. Ya, sungai-sungai itu. Kemudian Belanda, itu Rotterdam Barrier, Giethoorn, Absolute Dijk, dan seterusnya. Nah, masing-masing 4 anggota kelompok tadi filosofisnya ya, itu masing-masing memilih salah satu negara tadi, mengeksplor situnya. Dan tadi diceritakan di grup. Ya, gitu. Lebih dalam lagi, saya berharap kawan-kawan ini punya niat serius. Saya ingin lihat bangunan air itu di negara tersebut. Nah, yang paling jauh di Belanda, silakan. Memang sekitar 11 juta itu ininya tiketnya, gitu. Nah, nanti sambil cari beasiswa. Itu banyak sekarang tuh. Tuh baru kesempatan tadi Johanna kemarin kesempatan tuh. Jadi mudah-mudahan yang lain punya semangat juga ya untuk nyari kesempatan seperti itu. Johanna kemarin mengelamarnya ke negara mana, Johanna? Nah, itunya belum pasti, Pak. Pilihannya ya? belum keluar. Belum pasti ya, tapi cari ya. Pokoknya ada kesempatan kita cari. Kalau saya sampaikan gini, bikinlah proposal riset atau bikin proposal ke 10. Nah, kirimkan ke 10 negara. Nanti 1 dapat saja, itu aku jadi gitu. Ngerti nggak? Tapi kalau nggak sempat saja atau susah Pak bahasa Inggrisnya ini akhirnya nggak jadi, bikin 1 aja, ya nggak jadi, kesemuanya nggak jadi gitu. 10 kamu buat semua, kamu kirimkan ke semua, ke kedubes masing-masing 10 gitu. Itu dapat 1 aja itu jadi itu.
Jadi 10% dapat itu dapat jadi gitu. Tapi kalau banyak apa alasan nggak sempat Pak, bahasa Inggrisnya susah, ararese gitu kan itu. Akhirnya nggak jadi bikin suratnya, ya nggak jadi ya, satu juga nggak jadi ya. Yohana ada bikin kemarin, kebetulan Yohana ini walinya saya. Jadi saya ngerti dan coba yang lain-lainnya upayakan begitu. Kesempatan luar biasa banyak, apalagi zaman Mas Menteri yang merdeka ini kan, itu di tempat lain, sorry kayak gini evaluasi diri ya. Anak saya di UGM itu dapat di Belanda, double degree akhirnya di Belanda waktu sekolah sipil di UGM. Dan akhirnya sekarang mungkin di sana dapat kerjaan di sana gitu. Itu waktu kuliah. Dan sekarang ada kesempatan untuk sipil ITB diberi kesempatan itu. Bisa 1 tahun ya, Johanna ya? Boleh sampai 1 tahun ya? Enggak, Pak, cuman 1 semester. 4 sampai Oh, 1 semester ya, masih 1 semester. Nah, di UGM itu bisa sampai 2 semester. Bisa milih di luar negeri, bisa pengabdian masyarakat dengan provinsi mana, di sana, dicarikan biaya, proposal nyari biaya kemana-mana, gitu ya. Itu bisa, ya, kalau dibuka pengabdian masyarakat atau kuliah di luar negeri. Jadi kita 1 semester ya. Oke. Ya ini untuk yang baik kita contoh dari manapun ya. Oke, dari ini kesempatan Mas Menteri ini upayakan gunakan merdeka. Karena memang dengan kemerdekaan itulah Anda bisa inovasi saya sampaikan tadi. Dengan merdeka, dengan kreatif itu akan keluar berbagai alternatif. Baik, kembali ke laptop. Jadi ini saya style tadi kan tujuannya ke situ. Kembali ke laptop tadi ini ada tugas besar dari Kang yang dikirimkan Kang Zakik. Konsep tugas besarnya. Nah, tugas besarnya ini oke. Bunyinya bukan laporan Kang Zakik ya, bukan laporan tugas besar Kang Zakik, tapi bunyi dari tugas besar itu bab 1 pendorong, bab 2 metodologi, bab 3 perhitungan debit banjir rencana, bab 4 perencanaan perhitungan konstruksi bendung. Kemudian bab 5 stabilitas bendung, bab 6 penutup. Ya, referensinya itu ada, sudah ada. Ya, udah itu dulu Kang Zakik. Itu data outline-nya kirimkan ke grup ke ini grup WhatsApp. Boleh itu dulu. Dengan catatan teman-teman, wakil kelas, Kang asisten Kang Zakik, nanti dikoreksi apabila ada tambahan baru dari grup asisten. Catatannya gitu ya. Jadi kalau ditanya yang lain gitu, loh kok Pak Gong sudah mengedarkan tugas besar? Ya ini kalau ada koreksi atas kesepakatan para asisten semua silahkan. Gitu ya Kang Zakik ya, paham ya? Jadi ada pertanyaan Kang Zakik ya, kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan asisten, kok udah diedarkan sih? Ini Pak Agung biar segera diedarkan, biar kawan-kawan biar segera mulai, karena saya ujian UTS-nya dari sini nanti, mayornya. Ya Kang Faza, Teh Yohana, ini saya biasa ngambil Kang sama Teh, karena ini di Bandung, jadi saya anggap aja ini teman-teman, Kang sama Tehnya, sadayana kedah iya belajar bahasa Sunda gitu. Di Bandung terbiasa bahasa Sunda kumaha. Oke, Kang Zakik kirimkan juga ke grup kelas. Nah, silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua peserta kelas. Raise your hand, please. Nah, silakan. Sudah dikirimkan? Belum? Sedang proses. Silakan tanya. Khusus untuk asisten yang lain sudah hadir. Coba Putu, saya bilang tolong open cam dulu biar kita diskusi ini. Asisten dulu yang nanya deh. Buka itu terus nanya ya. Tolong asisten. Asisten. Oke, kelas. Faza, Zohana, Salsabila, Putu. Ilham belum bisa ya, belum bisa. Buka, ada pertanyaan apa? Ini mumpung Kang Zakik juga bisa sampai jam 10, 10.15 baru ada kegiatan. Terima kasih, upayakan ada wakil-wakil kelas tiap kuliah. Tidak harus bertiga, Kang Zakik, gantian saja bisa kalau terpaksa. Tapi kalau bisa hadir semua untuk koordinasi akan lebih cepat. Silakan saya nunggu pertanyaan dari wakil kelas. Nah, seluruh peserta boleh juga.
Sudah dikirimkan gitu ya. Jangan lupa absen kawan-kawan semuanya ya. Tugas besar. Oke, saya kirimkan itu mengingatkan. Ada pertanyaan, Johanna? Masa? Tugas besar? Tugas besar dulu kita ini kan. Diana, Faza, Sasabila, Putu. Nah, ini ada satu lagi namanya Kang Yusan. Ini asisten nemenin saya untuk memberikan masukan ya, biar bisa masuk sini. Tapi bangunan air saya serahkan pada asistennya, Kang Zaki dan kawan-kawan. Jadi Kang Yusan memberikan masukan saya yang umum gitu ya. Baik, wakil kelas ini Yohana. Apa pertanyaan? Oh. Coba dibaca salah satu. Baca Johanna, siapa? Baca tugas besarnya biar ada bunyi ini kita diam semua jadi kayak di mana. Baca tugas besarnya Johanna. Yang dikirim Pak Jaki ini, Pak. Ya, yang dipikir ya bisa dikirim ya. Ya, pemahaman Johanna aja, ketangkapnya seperti apa nanti biar yang lain ikut memahami. Palingan garis besarnya, Pak, ini sih tugasnya mau mendesain bangunan air. Ya, tapi bangunan airnya secara spesifik bendung gitu, Pak. Bendung, oke. Oke. Tahu kenapa bendung sampelnya? Kenapa nggak langsung bendungan gitu? Kenapa juga tidak apalah sebut gorong-gorong saja gitu kan? Kenapa langsung tugas besarnya tuh bendung gitu? Kira-kira, kira-kira ya, nah, Faza. Oke, terus kira-kira isinya jadi apa aja itu? Outline-nya tahu? Udah dibaca itunya? Kalau outline-nya, kerangkanya itu pertama menentukan lokasi daerah aliran sungai dan data hidrometeorologinya, Pak. Ya. Terus ngitung curah hujan bencana, habis itu hitung debit airnya dengan hidrograf, lalu lokasi bendungnya dipilih, lalu dihitung perencanaan hidrolis, terus sketsanya, terus stabilitas bendung. Oke, gini Kang Zaki, agar memudahkan atau ada dia mahasiswa tadi, lokasinya lokasi hidrologi. Tugas hidrologi dulu masing-masing. Ya. Terus cari sungai di tugas hidrologi itu. Tapi sungainya jangan sungai yang lain. Kalau sungai yang lain lucu nanti. Sering kejadiannya begitu. Tugas hidrologi di situ, sungainya tempat lain. Kebayang nggak kalau sungainya Citarum, tugas hidrologi Sungai Citarum, sungainya Cikapundung. Jadi debitnya seberapa besarnya, tapi sungainya kecil. Dan juga kebalikannya. Ya, tugas hidrologinya Cikapundung, kecil, tapi sungainya kebagiannya Citarum. Jadi ajukan kepada asisten masing-masing semuanya lokasi tugas hidrologi. Jadi permasalahan hidrologi selesai dulu. Ya ini dari mana ini polisi ya kebijakan Pak Agung lah. Ini waktunya udah mepet gitu. Kalau ditanya ini kebijakan Pak Agung, masalah yang lain nanti ya nanti diskusi lah dengan koordinator asisten yang lain.
Kenapa waktunya pendek, udah mepet nih. Kita minggu 8, 9 itu udah UTS. Dan saya di UTS itu, sampai UTS itu aja. Ya, jadi cari tugas hidrologi Anda masing-masing, lokasinya di situ. Nah, kemudian letakkan bendungnya di mana. Ya, bendungnya di mana. Jadi itu data curah hujan sudah ada, klimatologi segala macam sudah ada. Sekarang tinggal di bendung itu DPS, luas DPS-nya berapa? Nah, DPS itu tergantung pada lokasi bendung tersebut. Oke. Tak cari coba ini kan biar bisa komunikasi. Ketangkap ya Kang Zaki ya, intinya gitu dulu. Ketangkap intinya. Kang Zaki. Ya, oke, clear. Wakil kelas 1 orang. Ketangkap Yohana atau Faza? Oke, ngerti ya. Jadi tugas hidrologi punya kan? Mana Faza? Salsabila Putu ngerti ya? Oke. Ambil tugas hidrologi itu, serahkan ke asisten. Nah, asisten menentukan letak bendungnya di mana. Nah, disitulah yang kemudian dicari DPS-nya. Oke. Saya coba. Stop share. Saya share yang Oke. Saya tik. Jadi ini kelihatan gambar saya sini? Kang Zaki kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi hidrologi ini Anda sudah selesai, dianggap selesai. Ya, jadi ada sungai-sungai bercabang, ya. Kemudian ada stasiun curah hujan, berapa? Ada 3 di situ. Oke. Ya, itu sudah dianggap selesai dah. Ya, ininya. Terus bendungnya di mana? Nah, bendung ini mahasiswa memproposalkan bendung saya di sini, gitu. Kelihatan di sini, Kang Faza? Iya Pak, Gimana? kelihatan. Ya, Anda yang membuat proposal itunya. Segera, ini saya kira harus kalau bisa cepat-cepat. Kalau koordinasi kemana susah. Usahakan Kemis ini, yang besok akan asistensi itu, Anda sudah punya gambaran ini. Tugas hidrologinya dikirimkan ke asisten, ke guru ini, Kang Zakik, siapa sama itu, langsung di grup asisten itu ya bertiga ada di situ, biar langsung ya. Jadi nanti Kang Zakik tolong dikoordinir siapa kelompok mana itu asistennya A, asisten B, C tadi ya. Kalau bisa sekarang boleh lah Kang Zakik sambil dikerjakan ya, sambil nanti saya ngisi yang lain Anda ngerjakan siapa ke asistennya siapa. Tapi ini untuk sementara jadiin grup satu aja dulu sebelum ini. Dikirimkan ke grup oleh Kang Zakik. Jadi tugas besar hidrologi masing-masing semuanya kirimkan, terus baru disusulkan skema seperti ini. Ini skema hidrologi, tugas hidrologi saya, stasiun hujannya ini, letakkan saya mengusulkan bendungnya di sini. Faza ngerti? Ya, ini di sini. Oke, saya tambahkan. Ini kelihatan sekarang.
di komputer saya. Ada Kang Zakik, Faza, Zohana. Ya. Yohana paham? Faza paham? Oke, jadi Anda segera mengirimkan. Syukur dalam 3 jam ini sambil kerja bisa lah ya. Ini saya konsentrasi ke sini biar Anda segera mulai gitu. Kalau enggak jalan-jalan nanti habis kuliah ini udah hilang lagi di kuliah yang lain kan. Jadi sekarang cari tugas hidrologi masing-masing. Ya, Pak Zaki membagi kelompoknya, kelompok mana-mana ke asisten A, B, C. Kemudian mahasiswa mencari tugas besarnya, kirimkan ke Zaki dulu deh, ke 1 orang dulu. Tapi kalau yang tadi sudah ada boleh aja, gitu ya, kan tinggal dibagi nanti. Ya, nah terus letakkan, bikin skema. Kalau skemanya susah ini nih pakai kertas saja digambar. Ya, ngelihat dengan tugas besar hidrologi itu, masing-masing kan ingat stasiun A, B, C, letakkan bendung saya, proposal bendung saya di sini. Nanti alasannya dibuat berikutnya, tentu Anda harus mikir, kalau coba bener nggak kalau misalnya bikin bendungnya di sini, ya? Bikin bendungnya di sini gitu, kan salah kan? Salah gitu kan? Kenapa salahnya? Ya di hulu sekali itu. Ya, memang bisa aja alasan khusus spesifik bisa, tapi tentu yang kalau bisa di lebih bawah karena airnya akan lebih banyak. Ya, bisa misalnya tuh di sini. Ngerti, Faza? Ya, nah alasannya apa? Tahu? Ya, kalau di cabang ini sudah catchment area ini jadi sekian, gitu ya. Catchment area jadi cukup besar, gitu. Artinya airnya akan relatif besar juga. Ya, ketangkap ya. Nah, jadi alternatifnya di 1 ini atau yang 1 tadi yang paling besar ini, 1 ini. Nomor 1 ya. Sorry, nulis ininya. Saya atau yang ke sini. Jadi alternatifnya 1 atau 2. Ya, oleh asisten juga gitu. Oke, jangan yang ini, yang itu gitu. Itu asisten yang nge-approve. Yang sakit ya. Yang asisten yang nge-approve lokasi bendungnya. Dari situ luas DPS-nya, nah seminggu kemudian udah bisa dikerjakan macam-macam. Luas DPS-nya, nah baru kemudian desain dari karena tahu airnya berapa, Q-nya yang masuk berapa, ya setelah tahu itunya, maka kemudian tahu berapa debit yang bisa ditangkap di bendung tersebut, debit andalan. Ya. Debit andalan bisa tangkap sehingga tahu debitnya berapa, tingginya berapa di hulu dari bendung yang direncanakan. Sebelum ada bendung, ketahuan kan air jatuh ke sini, terus ngalir ke bawah, terus tahu debitnya berapa. Tahu debitnya berapa, Q, VA, V-nya dari kemiringan sungai, ya. A-nya tahu, ketinggiannya tahu. Ketinggian air di hulu bendung, sebelum ada bendung dulu. Nah, baru kalau perkiraan bendungnya jadi seperti apa. Gitu. Ada pertanyaan? Semuanya boleh nanya. Yang lain bertanya juga. Jadi ini targetannya sebanyak mungkin di UTS bisa sudah banyak yang bisa dikerjakan, sehingga soal UTS saya menggunakan yang sudah praktek ada di tugas ini. Ya, jadi saya gambarkan lagi. Jadi nanti ada dasar sungainya, sorry.
yang kayak ini. Nah, nanti akan ketahuan tinggi air muka air di sebelah hulu berapa. Gitu ya. Nanti kemudian dibuat desain dari ini terlalu apa? Terlalu tajam. Oh my god. Baterainya habis. Sorry. Oh, menghapus ya. Oke ya. Ini sungainya, airnya begini. Nah, ada pertama gambar ini dulu. Setelah menghitung hidrologinya tadi. Ya. Ini permukaan air, dan kemudian kalau seperti ini maka bendungnya kurang lebih gitu. Jadi senada dengan elevasi air, sehingga nanti airnya bisa melengkung ya dari atas ini. Lebihnya ke situ. Jadi muka airnya kan naik karena ada bendung. Maka fungsi bendung itu meninggikan muka air seperti itu. Nah, nanti baru ini sketsa umum dulu. Akhirnya terakhir itu kayak pelukis ya, seniman ya, para itu kayak seniman. Jadi ngitung stabilitasnya nanti ya, dengan tahu gambar sketsanya tentu berskala ya, dengan grafik. Nanti kemudian kolam mengolah segala macam berikutnya. Tapi tinggi bendungnya berapa? Ini penting dulu itunya. Nah, ini terhadap hidrologi. Memang tinggi bendung itu yang utamanya berapa elevasi irigasi, sawah irigasi yang diperlukan. Ya, jadi ya bisa vice versa ya. Sekarang kita manfaatkan dulu asumsinya dari hidrologi, manfaatkan air sebanyak untuk semuanya gitu. Debit andalan maksudnya, debit andalan irigasi berapa Yohana? Ayo. Fasa. Yang kelihatan Yohana sama Fasa, jadi yang lain nggak kelihatan saya di komputer saya. Berapa debit andalan yang berapa persen untuk irigasi? Pak, saya jadi ditanya-tanya terus nih jadi wakil kelas. Ya, ini kesempatan kan itu sambil mikir. Pak, saya mundur aja Pak jadi wakil kelas. Rugi atau berapa persen? 99%, 95%, 90%, 80 kan Pak. 80%. Oke, bagus ya. Ayo cepet-cepetan ya, rebutan gitu. Kenapa 80%? Kenapa tidak 99%? Ayo rebutan lagi. Yohana. Jangan wah Pak, saya mundur aja jadi wakil kelas. Ayo Putu. Kalau 90% terlalu ini Pak, terlalu boros jadi desainnya Pak, karena nanti kita over design terlalu, kita desain untuk kejadian yang bisa dibilang jarang terjadi Pak. Oke. Sebetulnya besar kecilnya itu hati-hati nanti yang probabilitasnya 80% 80% itu gede mana sih debitnya? Nanti pikirkan ya. Oke. Jadi untuk jadi ini memang agak muter nih masalahnya. Kalau air minum itu sampai 90, bahkan ada yang 99 gitu ya. Ada yang 90% gitu. Membuka. Jadi ini sungai, kemudian dibendung, kemudian intake-nya itu dibuka pada probabilitas debit berapa gitu kan.
Gitu. Nah, untuk air minum itu di 90, 95, 99%. PLTA juga gitu, 90, 95% tergantung isi bohirnya menentukan mana. Sedangkan irigasi 80% saja. Gitu. Kalau 80% dari 12 bulan, probabilitas terjadinya itu bisa mengirimkan air sebesar debit adalah 60%, itu 0,8% kali 12 bulan. Jadi kurang lebih yang 20%, yang sekitar 30%, airnya tidak bisa dipenuhi. Ya. Jadi kalau 12 kali 0,2, ya, 2,4 ya, kurang lebih 2,4 bulan. Itu tidak bisa dipenuhi airnya. Gitu ya. Nah, lalu gimana? Kurang lebih 2,4 bulan, 3 bulan itu, maka dibuat palawija di irigasinya itu. Di 9, 8, 9 bulan yang lainnya itu padi. Maka kemudian pengelolaan irigasi tadi padi, palawija. Sekarang kalau Yohana mau minum gitu, dibuatkan ini desain untuk minum kampung itu, kota itu, di mana Anda tinggal di situ, terus 3 bulan nggak dikirimin air, bisa nggak? Mau nggak? Gitu kan. Nggak bisa, karena orang nggak minum itu, ya setiap hari harus minum. Tuh, saya juga pengen minum sekarang. Oh, saya ngomong sendiri terus ya. Jadi nggak bisa. Maka sampai 90, 99% untuk manusia harus airnya ada. Sorry. Ya, nah, oleh karena air minum tadi untuk air baku untuk PDAM itu harus tersedia. Nah, kalau air permukaan nggak bisa, boleh ngebor. Boleh ngebor, tapi ngebor itu alternatif terakhir karena begitu ngebor air tanah akan ada kemungkinan land subsidence dan seterusnya. Tapi itu alternatif untuk minum boleh. Maka di PAM itu harus 90 sampai 99% air minum harus terpenuhi. Gitu ya. Jadi oke, kembali ke sini gambar ini tugas irigasi ini tadi. Jadi bendung ini tidak hanya untuk irigasi, untuk air minum juga bisa. PLTA juga bisa, ada run of river PLTM ya dari sini. Nah, Pak Zaki, ini tolong di note ya, sambil di note penting-pentingnya agar bisa segera jalan. Karena kalau hidrologi nggak selesai, nanti berikutnya desain nggak bisa jalan. Stabilitas bendung nggak jalan. Gitu. Maka asumsi-asumsikan, berbagai hal asumsi. Terkait ke data hidrologi, asumsi tadi bendungnya situ, segera di ACC oleh asisten lokasi bendungnya. Kemudian berapa tinggi bendung, itu tergantung pada irigasi yang ada. Memang ini kemudian tugas irigasi dulu seperti apa dilihat lagi. Anda asumsikan sehingga masuk akal, kurang lebih tinggi bendungnya kurang lebih 4 meter lah gitu. Ya. Tapi buka tugas irigasi. Tugas irigasi kirimkan, tetapi diasumsikan, dijustifikasi bahwa elevasi sawah tertinggi sedemikian sehingga ini sekitar 4 meter sekian. Tapi itu koma-komanya harus beda setiap mahasiswa lain. Ya, jangan disamakan nanti 4 meter aja persis memang enggak. Ya, nanti nggak mikir, nanti yang lain-lain nggak mikir. Jadi gunakan tugas irigasi, ya. Nah, hanya elevasinya saja yang dirubah, sehingga Anda bisa menggabungkan antara hidrologi sama irigasi. Sebetulnya kalau bisa ada PAM ya, tapi udah nggak usah PAM, nggak usah. Sekarang irigasi aja lah, hidrologi sama irigasi. Tugas irigasi kirimkan juga ke asisten, terus Anda membuat ininya kurang lebih 4 meter koma sekian ya. Tinggi ini, tinggi bendungnya ini. Ya. Itu kurang lebih 4 ya, koma XI ya. Kalau memang mau begitu juga boleh, tapi kalau bisa sambil lihat tugas irigasi deh. Jadi biar kebayang gitu.
Tugas irigasi kan ada itu, buka peta-petanya itu. Kalau sebaiknya merefer ke sana, tapi kemudian ya agak bervariasi deh. Silahkan ininya. Kalau ada usulan lain silahkan. Saya ingin pertama mahasiswa tidak bingung dengan asisten, nggak debat ini gini. Yang kedua kita punya bahasa yang sama. Intinya sebetulnya tugas bangunan airnya adalah stabilitas bendungnya. Tapi stabilitas bendungnya jangan sampai keliru memahaminya. Ya, 4 ini memang kemudian tergantung pada sungainya juga sih. Tapi yang paling kecil itu 4. Jadi ini memang variabel ini. Di sini jangan sampai keliru. Ini tergantung pada sungainya. Ini angka 4 ini. Jadi kalau memang kalau sungai besar umumnya bendungan langsung ya. Jadi kalau rata-rata bendung di relatif sungai yang kecil. Tapi minimal 4 meter ya. Ada pertanyaan, Kang Zaki? Clear ya? Nggak apa-apa, punten. Kita koordinasi di sini ya, biar langsung pada adik-adik, biar nggak jadi masalah gitu. Kalau kita khusus lagi, nanti ketemu lagi, nanti lama lagi. Oke, Faza, silakan. Itu ada pertanyaan? Silakan Kang Zaki ya. Sudah clear, Pak. Clear ya? Oke, sip ya. Faza, Zana, Putu, ada pertanyaan? Jadi biar tugas segera jalan gitu. Kecenderungannya 4 XI itu nomor NIM masing-masing. Tetapi kalau ada usulan lain dari irigasi, dipersilakan. Dan setiap mahasiswa harus berbeda, yaitu hidrologinya udah lain. Yang kedua, tinggi bendungnya ini relatif sekitar 4, tapi silakan kalau melihat sungai di tugas hidrologi itu berbeda. Dan XI-nya nomor NIM masing-masing. Bahasa, Johanna ada pertanyaan? Betul? Belum ada, Pak. Oke, clear ya? Bisa ya? Nyambung ya? Nah, berikutnya baru Anda kemudian memikirkan stabilitas bendungnya. Kalau ini udah oke. Coba mahasiswa yang lain ada pertanyaan nggak? Ini saya terlalu jauh nanti. Ada ini. Sambil absen nih. Halo kawan-kawan yang lain. Sorry. Siapa yang lain? Alfafa, Zikra. Siapa? Zikro, Alfafa, Zikro. Silakan siapa Belum aja. ada pertanyaan, Pak. Belum ada. Jadi udah nilainya udah 100 ya. Udah ngerti semua gitu ya. Ayo. Dio, ada ya? Belum ada, Pak. Gimana kalau dipaksakan ada? Siapa lagi yang lain? Nadira. Belum ada juga, Pak. Bisa nggak gini, Pak? Saya mau nanya apa, saya tunjukin nanti. Delvin. Sorry. Halo, Delvin. Ya, silakan. Nicholas. Ya, silakan. Ini kan tugasnya per kelompok atau individu? Tugas individu dong. Oh, oke, Pak. Kelompok kepiye, preben maning. Tugas individu ini. Tugas kelompoknya ada, nanti yang lain lagi. Oke, terima kasih, Nicholas. Ya, yang lain. Nicholas ada 2. Orang HMS, saya nyari yang HMS ini. Bagus nih, pakai lambang HMS. Yasinta. Yasinta. Yasinta.
Halo ya Cinta. Tolong wakil kelas ini dicek nanti ya, ingatkan ya. Sebaiknya yang ikut kelas konsentrasinya ke kelas ini mungkin terpaksa paralel gitu. Tapi ya janganlah ya. Intama. Nah, saya cari ICE ini. Intama. Sejauh ini belum ada, Pak. Jauh nih. Gimana kalau Pak, saya mau nanya apa tak tunjukin nanti. Raka Halu. ICE. Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada. Coba ada kalau ada yang berani nanya, Pak, saya mau nanya apa tak tunjukin. Raka Halu kalau nggak ada. Salma. Ada tahu apa yang harus dikerjakan apa? Tugas besar ini? Tugas besar, Pak. Apa yang kira-kira Anda mengerjain apa? Tugas besar, Pak. Betul, tugas besar. Besarnya sebesar apa? Besar banget, Pak. Ya, yang mau Anda kerjakan apa gitu? Bikin bendungan, Pak. Iya, bendung, bukan bendungan tuh kan. Antara bedanya bendung dan bendungan apa sama? Aduh. Makanya kalau ada menanya tuh, Pak, saya mau nanya apa, saya tunjukin gitu kan. Terima kasih sama ya. Jangan kapok ya ditanya. Ya, kamu harus latihan ini ya. Kenapa? Karena ya kesempatan untuk ngobrolnya di sini. Tanya jawabnya. Nanti kalau udah nggak ada, sorry, saya ingatkan semuanya. Kalau nilai sudah keluar, saya nggak mau ada pertanyaan tentang nilai. Tapi sebelum nilai keluar, Anda boleh nanya, tugas besar saya sudah diterima, Pak, sudah dilengkap belum? Karena kadang-kadang ada, saya kira udah saya kirim, Pak, ternyata belum. Nah, itu. Kebayang itu nggak? Kebayang nggak? Saya minta bikin, waktu itu saya minta rekam, kemudian di Zoom, kemudian dikirim ke YouTube gitu. Terus dia udah bikin videonya nih, tapi ketiduran atau gimana, belum dibikin di YouTube, belum dikirimkan. Nilai udah keluar, nah, kamu nggak ngirimin tugas gitu. Nah, nggak ada pertanyaan. Jadi sebelum itu boleh, ya. Terutama pas lagi masih musim kuliah. Saya harap sama musim kuliah. Itu tanya, Pak, mohon maaf tugas saya apakah sudah lengkap belum? Nah, nanti saya ngecek ke asisten. Asisten, ini sudah lengkap belum? Ini ya. Kalau yang dikirimkan ke saya kok belum lengkap gitu. Gitu. Ada yang udah dibuat juga belum dikirimkan, sama aja kalau udah kelar nilai ya nggak bisa atau kumaha itu kan. Maka sebelum kuliah berakhir, Anda cek tugasnya apa saja ya Pak, asisten. Ini. Gitu. Jadi poin satu itu. Poin kedua, ada yang suka mengerjakan soal itu, ada yang nggak dikerjakan sama sekali. Misalnya 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC. Anda harus mengerjakan semua, walaupun hanya 2 kalimat, diplomatis, namanya juga ada orang itu terpaksa Anda harus belajar diplomatis juga gitu kan. Nah, kalau ada kerjaan di situ, Anda nilainya nggak 0 di angka itu. Tapi ada yang susah ini saya tinggal aja. Pas terakhirnya lupa, nggak dikerjakan. Ya, kalau itu 0 langsung nilai ABC itu yang C-nya 0. Nah, Pak, kenapa nilai saya jadi soal? Padahal saya yakin dapat A, saya sudah aktif sekali di depan kelas ya, sorry. Ini Bapak ini. Tapi kenapa? Nah, kamu nggak jawab nomor ini. Ya Pak, ini kehabisan waktu. Nah, itu otomatis 0. Tapi kalau Anda jawab pertanyaan itu dengan garis besarnya aja dulu, nanti balik lagi, dikerjakan lagi kalau ada sisa waktu, itu nggak 0. Ongkos nulis itu ada, sorry. Ini rahasia dosen ya, jangan keras-keras, jangan didengar yang lain. ongkos nulis itu sebenarnya kamu udah mikir gitu. Oh, ini kira-kira jawabannya ini. Tapi kalau nggak dijawab sama sekali, 0. Ketika dijumlahkan, 0 pembagi itu menjadi besar. Ngerti ya? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi oleh karenanya ngobrol kayak gini penting, Pak. Nanti tugasnya apa? Kayaknya yang gini bagaimana supaya nilainya bagus gitu. Saya nggak pengen dapat A kok, Pak. Cuman pengen bagus aja gitu ya. Ada nggak yang pengen dapat A? Ada? Coba angkat tangan. Nggak ada. Semuanya pengen dapat A tapi nggak aktif gitu. Coba saya cuma ngeliat laptop itu hitam gitu. Saya senang kalau banyak yang buka kamera gitu, Pak. Ya, Yohana ya. Nggak kelihatan itu yang senyum-senyum mana ya gitu. Tapi kalau semuanya hitam gitu, saya ini ngomong sama siapa gitu ya. Nanti kalau jadi asisten tuh ya, Kang Zakik itu kerasa itu. Ini semuanya gelap gini, mana yang ini? Nggak enak. Nggak ada partisipasi. Oke, yang lain yang belum tanya, siapa tadi? Rainer, apa kabar Rainer? Ya, apa yang kamu tanya ke saya kalau kamu nggak ada pertanyaannya, saya pesan dulu. Pak, yang mau saya tanya apa gitu? Nah, saya jawab nanti.
Kalau nggak ada pertanyaan, saya tanya ke Pak, saya mau nanya apa gitu, saya tunjukin. Halo, Rainer. Paling saya mau ini sih Pak, mau konfirmasi aja, mau nanya memastikan gitu Pak. Oke, ya. Dulu tadi saya tadi yang kayak Niko juga kan, saya dengar tadi kalau misalnya tugas besar tuh kan sendiri-sendiri Pak tadi ya, berarti kalau dari Pak Agung. Nah tadi di awal soalnya saya dengarnya ini kayak berempat gitu, dan ternyata tinggi bendungnya beda-beda tadi ya Pak, kalau nggak salah. Ya, berlainan, dan memang itu harus ini dasar, pengetahuan dasar ya. Jadi Anda harus sendiri-sendiri mengerjakan. Nanti ada tugas kelompok ada, tapi sekarang tugas bendung yang ini sendiri-sendiri. Karena, dan salah satu rahasianya ya, kalau Anda berempat, kadang-kadang yang ngerjain yang 1, 2, yang 2 ikut ikutan. Ini jelek sekali. Jelek sekali. Ya, itu. Trainer ya. Oke, sip. Jadi sendiri-sendiri, sip. Bagus, terima kasih lah. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya, enggak. Yang lain ya, yang belum ikut partisipasi, Raka. Ya Pak. Tadi yang belum. Ya, Raka, gimana? Coba sambil kalau yang sambil tanya sambil open cam deh. Karena yang dosen lain ada wajib open cam semua gitu kan. Saya sih ada alasan belum mandi gitu. Ada yang belum mandi Pak gitu, boleh gitu kan. Ya sambil mandi atau internetnya nggak kuat, boleh. Tapi kayaknya sih rata-rata bisa lah. Raka open cam please. Tanyanya apa? Iya Pak, belum ada pertanyaan Pak. Ya, boleh, mau saya tunjukin pertanyaannya? Kenapa? Mau saya tunjukkan pertanyaannya? Maksudnya gimana Pak? Pasti banyak kalau mau dipikirkan, pertanyaan itu banyak, gitu kan? Tapi karena belum sempat mikir sehingga nggak ada pertanyaan. Nah, mau kalau saya tunjukkan pertanyaannya boleh. Gitu. Sekarang gini, sekarang kamu pakai data tugas hidrologi, pakai data tugas juga irigasi, biar nyambung, ya, biar nyambung. Jadi dalam sistem perkuliahan ini kalau nyambung akan ada jadi satu sintesa di dalam pikiran Anda. Bagaimana Anda menggabungkan tugas irigasi hidrologi tadi sudah ya ke dalam tugas bangunan air bendung ini? Raka, ayo, kan jadi pikiran kan? Kamu tugas irigasi dulu lulus kan? Udah mengerjakan kan tugas besar kan? Iya udah Pak. Nah, sekarang menggabungkan tugas irigasi dengan tugas desain bendung ini bagaimana? Belum terpikirkan sih Pak, karena belum kebayang. Kenapa nggak tanya? Kenapa nggak ditanya? Ayo, itu maksud saya situ. Gitu. Maksud saya silakan, pasti ada banyak pertanyaan. Kalau Anda memikirkan. Untuk bertanya itu memang berat, apalagi dari wakil kelas selalu open cam kayak gitu tuh. Pasa, Yohana, Putu, siapa? Sasabrila tadi kemana? Itu sehingga harus pikir terus. Gitu. Mumpung kita ketemu. Pengen dapat nilai A kan, Raka? Kawan-kawan yang lainnya. Nah kalau kayak itu maka kerjakan sebaik-baiknya, dan setiap di kelas itu kalau ada sesuatu tanyakan, ya. Gitu. Oke, cukup Raka. Mohon maaf ya, ini kita sambil guyon gitu. Namira Ayu Chandrina. Sebentar Pak, saya pakai kerudung dulu. Oke, nggak usah open cam dulu lah. Sekarang suaranya aja dulu. Ya, baik Pak. Oke. Nah, lain kali sebelum kuliah jam 7 sudah mandi, sudah pakai kudung cantik. Dan Oke, baik Pak. Oke, Namira sok sambil guyon ya. Silakan Namira, ada pertanyaan apa? Mungkin saya mau coba jawab yang pertanyaan tadi Pak, yang gabungin irigasi sama bangunan air sekarang gimana gitu Pak. Oke, silakan. Bagus. Tapi kalau salah nggak apa-apa ya Pak. Wih, salah itu dihukum. Enggak lah. Ya. Oke, silakan. Saya kan kepikirannya kemarin waktu bikin sistem irigasi kan sebenarnya udah bikin ya Pak letak bendungnya di mana. Jadi kayak bendungnya di mana terus nanti dialirin pakai saluran primer gitu-gitu kan ya Pak. Berarti mungkin bagus ya. Ya itu Pak yang bakal dirancang itu bendung yang sudah waktu itu tugas kemarin ditentukan letaknya sih Pak. Bagus ya. Mungkin yang digunakan debitnya kali ya, pasti kurang. Tadi saya belum mengerti sih Pak yang digunakannya apa gitu.
yang digunakan dari irigasi, tapi saya kebayang letaknya itu kemarin sudah ditentukan waktu bikin sistem irigasi gitu paling. Bagus, oke. Sekarang begini, jadi kita orientasinya Kang Zakik juga ya, kalau ini punten Kang Zakik atau ya tolong. Oke, terima kasih, sorry. Jadi referensi utamanya hidrologi aja Kang Zakik ya. Yang hidrologi yang sudah GIF ya, yang sudah diputuskan hidrologi itu, data curah hujan itu, luas area-nya itu, debit andalan 80% itu gitu. Nah, irigasi itu nanti dengan debit andalan 80% itu berapa luas irigasi yang bisa dibuka? Kurang lebih gitu. Ya. Sedemikian sehingga nanti kemudian luasnya memang tidak mengikuti tugas irigasi. Luasnya mengikuti hidrologi yang dipakai patokan tadi. Memang biar nggak bingung ini, asumsinya biar nggak bingung. Ketangkep nggak ya? Jadi kalau kebayang nggak kalau ini sekarang Sungai Citarum debit andalannya besar sekian, Sungai Cikapundung debit andalan kecil. Begitu Sungai Citarum mau dibuat bendung untuk mengalir irigasi, pasti luas areanya akan luas sekali. Karena debit andalannya besar. Air yang bisa dialirkan untuk membuka daerah irigasi itu besar. Sedangkan kalau Cikapundung debitnya kecil, maka daerah irigasi yang akan dibuka itu relatif kecil dibandingkan Citarum. Oke, jadi tugas irigasi yang akan dipakai itu tidak menggunakan luas area irigasi yang Anda kerjakan sebelumnya, tetapi berdasarkan hidrologi ini, luas irigasi berapa yang bisa dibuka. Nah, sesuai dengan tugas irigasi Anda, elevasinya berapa ya, Kak? Itu juga memang harus dikawinkan dengan tugas peta hidrologi. Tapi memang konsentrasinya cenderung ke hidrologi, karena biar debitnya, karena analisis hidrologi yang banyak. Kan, dari curah hujan, klimatologi, segala macam, itu kan banyak kalau dihitung lagi, terlalu besar. Nah, sekarang irigasinya itu mengikuti polanya pikiran itunya, tapi jumlah debitnya itu debit dari hidrologi. Ini saya sebenarnya masih terekam kan ya, jadi bisa diulangi nanti ininya. Tadi udah saya rekam ya, masih terekam situ, Kang? Masih. Ya bagus ya, jadi bisa ini kan, jadi nanti bisa diulangi. Baik, itu ya, terima kasih. Namira Ayu Chandrina. Oke, silahkan. Ada clear nggak Namira? Tadi yang nanya tadi Namira ya? Iya Pak, jadi yang dipakai itu elevasi sawah yang tertinggi yang kemarin didesain gitu ya Pak? Nah, itu sebenarnya kombinasikan juga masih cek dengan DPS di hidrologi yang digunakan. Kalau sungainya beda jauh, elevasinya lain maka agak susah memang itunya. Tapi pola pikirnya menggunakan jumlah hidrologi persis seperti hidrologi, cuma pola pikir irigasi ngikutin itu, tapi elevasinya memang dimainkan juga, kalau terlalu jauh juga harus dijustifikasi. Tapi tidak usah ngitung kehilangan energi di setiap pintu dan seterusnya, itu langsung itu dipakai. Nah, elevasinya tadi dimainkan sesuai dengan peta hidrologi, DPS hidrologi. Mudah-mudahan ketangkap nih. Ketangkap kan Zakik ya? Oke, sip. Nah, asisten udah ngerti aja, enak saya. Nanti dijawab nggak asisten? Nanti kalau gitu. Enggak, saya cek wakil kelas nih. Sorry ya, jadi wakil kelas ini untung karena ditanya-tanya dan jadi mikir kan. Faza, Zana, Putu, ada pertanyaan? Mengkombinasikan tugas hidrologi, tugas irigasi ke desain bangunan air ini, bendung ini. Clear? Sabila mana Sabila? Ilham izin tadi. Sabila open cam dong, kalau bisa. Ada pertanyaan Sabila? Sudah ngerti? Oke, kira-kira tahu ya. Jadi coba benar. Jadi Kang Zakik sudah paham tadi, terus wakil kelas kira-kira mengetahui, dan Anda wakil kelompok, Anda menjelaskan ke kelompok masing-masing. Jana, Faza, Putu, Sabila Aulia. Kalau nggak ngerti, kemudian tanya lagi ke asisten. Jadi dengan demikian tugas bisa selesai, kumpul, gitu kan? Oke, kumpul, kemudian selesai, ujian akhir selesai, KP selesai, TA selesai, wisuda, gitu kan?
Nah, kita siap wisuda nih. Ini bayangkan wisuda tuh seneng gitu. Itu dengan orang tua dan mertua. Gitu. Salam boleh. Oke, silakan. Saya kira saya akan masuk ke materi hari ini. Ini saya kira cukup kalau sudah selesai. Baru kemudian ya. Nah, setelah itu kemudian desain kolam olakan dan seterusnya. Apakah pakai ini, itu, dan seterusnya, itu kemudian dikerjakan di sini. Ya, setelah ini terputuskan, baru kemudian bentuk kolam olakannya seperti apa. Ya, apakah USB tipe 3 dan sebagainya sesuai dengan arahan asisten nanti. Ya, kalau itu, sorry. Jadi geser ininya. Ya, apakah nanti kemudian ada ini, nah, SPR ya, dan seterusnya. Ini nanti tergantung pada desain Anda yang kalau ini sudah putuskan, nanti baru nanti stabilitasnya itu ya. Oke. Oke, saya masuk ke kelas kan. Stop share. Tik. Oke, ini masih cukup banyak. Gini aja, biar sambil ini saya break 5-10 menit. Kalau Kang Zaki ada satu tambahan informasi, maka kalau ini terus teman-teman tolong dibikin tadi ini aja rangkuman tadi penyelesaian tugas besar ini, masing-masing kirimkan PM ke saya biar sambil mikir, sambil 5 menit ya Kang Zaki. Kalau nanti sambil siapkan, saya telepon ya kalau ada ini, kalau ada yang ingin sampaikan. Untuk teman-teman mahasiswa sambil ini rangkuman di sesi pertama ini penyelesaian tugas besar, urut-urutannya bagaimana? Tuliskan urut-urutan penyelesaian tugas besar ya untuk desain bendung ini, hubungannya dengan tugas hidrologi dan irigasi. Nah, urutan kemana ya? Saya standby, saya akan telepon Kang Zaki dan Anda mengerjakan itu, kirimkan ke PM saya. Dan ya seperti ini, saya nanti dibantu Kang Yusan ya. Jadi untuk ini PM ini tugas ini kirimkan ke saya dan Kang Yusan. Kang Yusan bantu saya nanti merangkum semua permasalahan dan penilaian. Kang Zaki, saya telepon ya.